Sampurasun, oke kali ini kita akan bahas keluhan teman-teman tentang penggunaan noken as atau cam merek BRT untuk mesin Tiger, Mega Pro, GL Pro, GL Pro Neotech dan kawan-kawan. Jadi di sini selain mesin yang kita sebut tadi, kita nggak akan bahas ya. Nah seperti ini adalah noken as BRT untuk Tiger, Mega Pro dan sejenisnya, tipenya S1, dan ini akan dipasang di mesin GL100 up 200 cc. Dan biasanya keluhannya kalau setelah dipakai itu adalah ketika mesinnya relatif dingin, suara mesin itu halus, tapi ketika mesin panas, suara mesin berisik. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama adalah pastikan dulu asal suara berisik itu dari mana. Apakah dari tengah, kiri, kanan, blok kopling, magnet, bagian kruk as, gearbox rasio, atau bagian piston ke atas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau sudah dipastikan penyebab berisik, area berisik itu dari bagian head atau bagian dari piston maksudnya. Bagian headnya itu harus sehat ya. Definisi sehat maksudnya toleransinya masih ya sesuai pabrik lah gitu. Tidak banyak celah-celah yang terlalu lebar dan sebagainya. Jadi walaupun noken as BRT yang profilnya sudah menggunakan roller, itu bukan jalan pintas untuk membuat mesin lebih halus ya. Jadi misalnya mesin kita berisik, terus kita pakai noken as BRT yang profilnya sudah roller, kita mengharapkan suara mesin kita halus, itu sama aja bohong kalau misalnya bagian headnya banyak yang aus, jadi tetap aja berisik. Jadi pastikan dulu komponen-komponen di dalam head itu benar-benar sehat. Oke, yang pertama yang bisa menyebabkan berisik yaitu dari, kita ambil contoh, ini adalah tutup head Tiger, ini sudah di vapor. Mungkin kita ini dulu dari as pelatuk. As pelatuk pastikan dulu tidak oblak ya. Ini kebetulan sudah cacat tapi belum oblak. Ini pastikan bagus. Kemudian untuk rumahnya juga ini tidak oblak sama. Dan untuk ngeceknya gampang, ini tinggal dimasukkan, tinggal diuget-uget apakah koclak apa enggak. Dan ini sudah koclak ternyata ya. Ini sudah jelek. Dan ini bisa juga menyebabkan suara mesin teman-teman berisik. Kita bandingkan dengan yang masih sehat, masih segar. Ini sama sekali tidak ada oblak ya. Selanjutnya adalah dudukan rumah bearing noken as. Ini juga wajib dicek ya, jangan sampai oblak. Ini harus rapat ketika tutup head dipasang. Kemudian adalah boss clamp. Ini juga jarang dicek ya untuk boss clamp. Cek kelonggarannya, apakah dia sudah longgar apa belum, dan kalau longgar itu juga bisa jadi penyebab mesin teman-teman jadi berisik. Ini kebetulan saya punya head untuk pembanding. Ini adalah head Tiger Revo copotan. Ini kondisinya masih segar, masih sehat, dan ini memang saya siapkan untuk pembanding ketika saya melakukan proses restorasi sebuah mesin ya. Selanjutnya adalah toleransi pelatuk terhadap dudukan pelatuknya itu sendiri ya. Ini kalau melalui mata telanjang, kalau kita lihat secara langsung ya, ini gesernya sedikit sekali. Inex juga sama. Kita ukur menggunakan filler seperti ini. Misalnya ini 010 sedikit seret, juga sama. Kita kasih ini 0,015.
0,15 hampir masuk. Jadi mungkin ini kemungkinan toleransi bawaannya 0,12 sampai 0,13 ya. Ini karena saya tidak punya resolusi filler gauge yang kecil ya. Adanya 0,15. Tapi untuk 0,15 ini seret, hampir tidak masuk. Jadi kemungkinan 0,12 sampai 0,13. Kalau kita bandingkan dengan tutup head yang satunya lagi, ini kebetulan untuk ukuran panjangnya ini sudah saya ukur sama. Begitupun dengan yang ini sama. Nanti kita ukur bareng-bareng. Kalau kita masukkan 0,15, ini masuk ya. Malah terasa longgar. Kalau ini tidak masuk, seret. Kemudian kita ubah mungkin ke 0,20. 0,20 juga masuk dengan mudah ya. Kalau ini 0,20 ya sudah pasti nggak akan masuk. Dan untuk ukuran 0,20 pun kalau kita goyang-goyang ini terasa banyak ya celahnya. Dan sudah pasti yang membesar itu atau yang berubah itu bukan dari ukuran pelatuknya. Ini tidak akan berubah karena ini sangat keras sekali ya. Jadi yang membesar itu rumahnya, kiri kanannya ini pasti membesar karena gesekan. Ini Noken As BRT generasi kedua. Jadi untuk generasi kedua dia noknya lebih tipis ya. Kemudian ada jalur oli di bagian depan 4 buah. Dan untuk perbedaan dengan pelatuk yang generasi pertama yaitu untuk ukuran rollernya, untuk generasi kedua dia lebih kecil. Ini menggunakan 17, sedangkan generasi pertama 20. Nah, sekarang kita ukur ukuran panjang bawaan BRT itu berapa, kita bandingkan dengan pelatuk bawaan Tiger ya, yang masih merupakan pelatuk tipe sepatu ya. Dan kalau kita ukur menggunakan Sigmat seperti ini, resolusinya kurang ya, karena tidak terlihat komanya. Di sini bisa terlihat 25. Tapi kalau kita ukur menggunakan mikrometer, ini akan terlihat resolusinya lebih lebar lagi ya. Ini berapa kita ukur? Bisa dilihat ini 24,93 ya, 24,93 mili. Sedangkan untuk yang BRT kalau kita ukur menggunakan Sigmat akan juga terlihat sama 25 karena resolusinya kurang. Nah, kita bandingkan menggunakan mikrometer. Kalau untuk BRT, nah untuk BRT sangat jauh ya, ini 24,75. Sedangkan untuk pelatuk bawaan Ori Tiger itu 24,93 ya. Bedanya hampir 0,25 lah, kurang lebih 0,25 mili. Dan itu untuk ukuran 0,25 itu sangat besar ya. Kita coba masukkan ke dalam head yang masih sehat. Ini tidak saya hamplas atau apapun ya. Ini masih bawaannya, bisa dilihat. Nah, kalau kita ukur menggunakan
filler gauge seperti ini. Kita ukur yang pertama tadi ya. Kita menggunakan 0,15. Untuk 0,15 untuk pelatuk ori seret atau hampir tidak masuk. Tapi untuk pelatuk BRT ini masuk, bahkan longgar ya. Kita ukur ke yang lebih besar 0,20. Ini juga masuk. Kemudian mungkin ini yang paling besar 0,30, 0,3 juga masuk. Ini juga longgar, kemungkinan lebih dari 0,30. Nah, ini yang menyebabkan noken as BRT. Biasanya kalau tidak dicek, ini biasanya yang menyebabkan berisik ketika mesin panas ya, karena ininya longgar. Nah, kalau gini apakah masih bisa diakali? Ya tentu bisa. Kalau saya biasanya cara mengakalinya supaya tidak terlalu banyak geser, itu saya ganjal menggunakan shim washer seperti ini. Ini bahannya stainless. Ini saya dapat di tukang pancing. Ini karena untuk mengganjal reels ya, reels pancing tuh yang diputer-puter kayak gitu. Biasanya ada. Nah, ini ukurannya 0,20 apa 0,15 yang kalau nggak salah. Kita ukur dulu. Oke, untuk washernya kurang lebih 0,20. Kita langsung masukkan, kita coba ya. Kita masukkan ringnya menggunakan jari lentik manis saya ini yang sangat bersih. Oke, sudah masuk, ringnya sudah terpasang. Bisa dilihat celahnya mengecil, hampir sama dengan celah bawaan. Kita coba ukur langsung aja menggunakan misalnya 0,10 dulu. 0,10 ini masih masuk tapi agak seret. Kita naikkan menggunakan 0,15 kali ya. Mana 0,15 teh? Nah, 0,15. Untuk 0,15 ini seret. Nah, ini bagus ya. Sama seperti orinya. Ini juga seret sama. Kalau 0,20 ini tidak masuk. Ini juga sama tidak masuk. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk mengakali pelatuk BRT yang longgar ya. Nah, itu udah beres. Untuk pelatuknya sendiri seperti ini. Ini BPT ya, bukan BRT. Dan ini maklum karena BRT dia memaklunkan ke pabrik yang lain ya. Jadi untuk kualitas mungkin agak terlewat ya untuk QC-nya. Jadi harusnya kalau sekelas BRT, kalau menemukan yang seperti ini harusnya di reject ya. BPT ini harusnya BRT, dan rata-rata seperti itu sih. Tapi ini ori BRT seperti ini, kadang tulisannya lengkap BRT atau mungkin bisa BPT. Dan ini kebetulan saya dapat yang BPT dan itu gak apa-apa, normal. Dan untuk ring washernya sekali lagi saya dapat di tempat pancingan ya. Kemudian selanjutnya adalah kita harus bikin coak di bagian dalam tutup head. Ini kebetulan sudah saya coak, diperdalam dua-duanya. Dan kalau ada yang bilang untuk generasi kedua itu tidak perlu dicoak, dan itu bohong ya, hoax ya. Tetap harus dicoak agar ketika noken as menyentuh pelatuk dia bebas sampai dalam. Nah, ini kalau yang belum dicoak, ini masih ori ya, belum ada coak-coakan, ini hanya sebatas segini. Kalau kita pasangkan noken asnya,
dia akan mengenai sedikit ya. Nah, ini ngangkat ya. Jadi wajib dicoak, dan rata-rata biasanya lupa ya. Tapi kalau misalnya lupa ya tinggal dicoak aja sih. Gitu. Coak yang rapi, disesuaikan. Selanjutnya adalah kualitas bearing Noken As BRT itu sendiri ya. Kalau menurut saya itu kurang bagus. Jadi biasanya kalau misalnya ada konsumen yang pasang Noken As BRT, itu biasanya bearing yang kecil, yang ujung itu langsung saya ganti. Dan untuk BRT generasi kedua itu bearingnya sudah menggunakan tutup seng ya, atau besi seperti ini. Dan untuk yang generasi pertama itu polos. Jadi ini 6003Z, sedangkan untuk yang generasi pertama itu 6003 tanpa Z. Dan bearingnya biasanya saya ganti menggunakan bearing yang merek yang bagus ya, yang original. Ini nanti saya akan ganti menggunakan merek NTN, toleransinya C3. (6003ZZ). Nanti ini dibuang aja sengnya sebelah. Nah, ini adalah bekas bearing-bearing dari Noken As BRT. Ini masih baru ya. Kemudian selanjutnya adalah pemakaian per. Untuk pemakaian per klep itu sebaiknya standar aja, jangan yang keras-keras. Karena saya pernah dapat kasus kalau pakai yang keras biasanya yang kalah itu pelatuknya. Biasanya untuk roller BRT itu kurang bagus ya. Jadi sebaiknya per klep dipikir-pikir dulu kalau ingin menggunakan per klep yang lebih keras. Kemudian yang terakhir adalah setelan celah klep ya. Kalau teman-teman nggak punya dial, set aja INX di 010 dua-duanya. Dan misalnya untuk seri tertinggi, seri T itu biasanya untuk IN saya kasih 010, dan untuk yang X 0,15. Dan misalnya kalau di bawah 0,10 itu biasanya memang mesin halus, tapi tenaganya nggak keluar. Nah, kalau lebih dari 0,15 itu suaranya ya kurang halus lah, tapi sedikit berisik. Nah, mungkin segini dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, Facebook, IG juga bisa. Terima kasih.